warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Masih pada puasa nggak nih? Puasa. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya? Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Oke, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya senang sekali rasanya dapat menghadiri acara yang sangat luar biasa ini. Pada hari ini saya, Kak Aisyah Amini, diberi kesempatan sebagai moderator pada acara workshop kali ini yang akan membantu jalannya kegiatan hari ini. Oke, sebelum kita memulai, mungkin alangkah baiknya kita membuka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pertama saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini udah sangat terbiasa belum memakai AI atau masih asing banget nih dengan AI? Sudah Asing. Sudah ya. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah teman-teman tuh sudah pandai memakai AI atau cuman ya pakai aja gitu? Pakai aja. Oke. Karena sekarang kan dunianya juga sudah digital. Itu sangat penting bagi kita ya, bagaimana cara kita memakai AI. Jangan sampai AI yang sampai menggurui kita, tapi kita harus bisa menggunakan AI dengan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Nah, pada acara kali ini kita akan membicarakan tentang optimalisasi AI itu sendiri untuk mengembangkan masyarakat Islam di dunia digital. Karena kan kayak kita juga masih sangat jarang ya mengembangkan wacana Islam di dunia digital ini. Betul. Oke, langsung saja ya, saya serahkan ke narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Syifa, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengelola webinar, para peserta group discussion dan workshop optimalisasi AI untuk pengembangan wacana Islam di dunia digital, teman-teman dari UNY, Tajur, juga Mas Akmal yang menyediakan waktunya untuk bisa hadir di sini. Ini sebenarnya adalah program pengabdian masyarakat saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mitranya adalah Forum Library. Dan tujuan utamanya adalah membantu pengembangan pengembangan channel YouTube Wonderhome, terutama di antara banyak isi dan kontennya itu salah satunya adalah konten keislaman. Konten keislaman karena basic keilmuannya banyak yang latar belakangnya memang studi tentang Islam. Jadi itu yang ingin dijadikan sebagai kontribusi UNY dalam pengembangan channel ini. Nah, dalam rangka itu pada saat yang sama saya juga volunteer di Wonderhome Library, utamanya di bagian pengembangan YouTube-nya. Kemudian kita ingin memetakan, ingin tahu kira-kira bagian mana dalam dunia digital, dalam dunia YouTube itu yang masih ada ruang yang potensial untuk dikembangkan. Yang potensial untuk dikembangkan itu dari sisi konten isinya, dari sisi formatnya dan segala macamnya. Nah, kira-kira itulah background besarnya. Nah, sebelum ini kalaupun bukan konten keislaman, kalau Mbak Ocha, yuk konten keagamaan secara umum. Nah, gitu boleh. Artinya gini, coba kalau ada yang TikTok dan Instagram adalah medsos
terutama biasanya Gen Z atau ke bawah. Tapi masih suka buka YouTube nggak teman-teman ini? Masih. Shorts-nya atau video panjangnya? Video pendek short. Shorts juga. Terus kemudian video panjangnya. Nah, kalau biasanya mengakses YouTube, terutama entah di bulan Ramadan atau konten-konten yang berkenaan dengan keagamaan begitu, yang paling sering dikunjungi atau yang paling sering lewat di berandanya itu tahu nggak channel apa biasanya? Kuliner. Apa Mas Emal? Kuliner. Oh, kuliner. Kuliner halal gitu. Yang bernuansa keagamaan itu tidak harus ajarannya ya, boleh juga masyarakatnya atau para penganut agamanya gitu, ada nggak? Jarang ya. Kalau di YouTube biasanya apa? Yang ditonton atau yang dilihat? Itu kan sebenarnya algoritma apa yang kita tonton biasanya itu yang sering mampir ke beranda Itu yang kita kan. di Makanya kalau feed-nya. nontonnya misalkan lapor pagi gitu ya, contoh. Siapa Ya. lapor Pak ini? Jobnya bapak-bapak. Yang yang muncul ya sekitar yang tidak jauh dari itu gitu. Yang kalau keagamaan kita berarti yang muncul nanti banyak keagamaan. Nah, kita salah satunya pengen masuk di sisi keagamaannya itu selain sisi literasi secara umumnya ya, karena kan basicnya Warung Library itu juga literasi pada umumnya. Tapi secara pasar, secara viewers masih sangat menjanjikan dalam konteks Indonesia ini, masih banyak hal yang masih belum digarap. Misalnya ya apa itu namanya, kalau dari sisi viewers ada potensial 143 jutaan, kelihatan nggak dari situ? Kalau yang normal masih kelihatan. Makanya maju. Ya, ada 143 jutaan dengan apa itu tadi, penonton YouTube itu sekitar 67% dari apa itu namanya, itu dari pengiklannya ya, dari pengiklannya, formatnya macam-macam, dari yang shorts, video panjang sampai podcast. Bentuknya macam-macam, peta besar ekosistem konten keislaman di YouTube atau keagamaan secara umum juga kurang lebih mirip lah gitu. Ada yang memang sifatnya ceramah saja, satu arah dari seorang dai, dari seorang penceramah dengan audiens yang besar gitu biasanya, atau dakwah untuk pemuda, untuk Gen Z, untuk pemuda tersesat kan? Ada pernah dengar istilah pemuda tersesat? Iya. Untuk pemuda tersesat. Ya, dialog populer, ada juga website atau channel-channel yang dimiliki oleh institusi ormas, ada yang sifatnya public scholarship itu maksudnya ya kayak seminar, kayak kuliah gitu, tapi memang diperuntukkan untuk publik. Segmennya mungkin lebih segmented, lebih narrow, lebih kecil, tapi itu memang ada. Sebelum saya masuk lebih lanjut, kalau misalnya ya di ceramah dan otoritatif, penceramah siapa yang pernah kalian tonton lah, pernah mampir ke beranda kalian? Anda? Jangan pada pernah nih ngedengerin pengajian nih. Abu Ja'far. Habib Ja'far. Palingan pelik siau lah. Habib Ja'far. Nah, Habib Ja'far itu maksudnya ke dakwah pemuda di situ. Yang tadi pemuda tersesat tadi itu kan audiensnya Habib Ja'far gitu. Iya. Nanti kalau nonton Habib Ja'far tersesat. Ya, misalnya kalau ya dai yang besar dengan jumlah viewers, subscribers yang banyak, yang besar itu ya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi Somad, kalau yang kalangan muda Ustaz Hanan Ataki gitu. Itu adalah beberapa figur yang masuk ke dunia YouTube juga gitu, untuk mendapatkan segmen pemirsanya. Nah, ini jenis-jenis apa itu namanya, tadi pengajian otoritatif, podcast dakwah, kalau formatnya ya, format ininya, format sajian di YouTube-nya itu ada pengajian otoritatif,
kalangan Salafi juga sangat gencar dan militan bahkan di dunia YouTube. Nah, pemuda hijrah tadi itu Ustaz Hanan Ataki, terus kemudian orang-orang seperti Ustaz Felix Shaw, mungkin Ustaz Somad juga masuk ke wilayah ini. Ormas dan scholars ormas itu, kalau ormas apa yang kalian tahu tentang ormas keagamaan di Indonesia, apa ormas Islam yang kalian tahu? Oh ya, Kalau jangan nggak tahu ormas apa aja. Oh. Kalau iya maaf ya. Ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, terus kemudian Persis, Fathul Anwar, DDII dan macam-macam. DDII. Nah, dari kelompok-kelompok yang tadi itu, nah kalau kita lihat dari jumlah subscribers yang paling banyak Ustaz Adi Hidayat itu di 6,808 juta. Ustaz Abdul Somad, Bahjah TV, Bu Yayah ya, ada yang pernah dengar Bu Yayah yang dari Cirebon itu? Ya. Nah itu Bu juga cukup luas audiensnya. Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Basalamah juga ada di situ. Ustaz Hanan Ataki, Yufid TV, Yufid itu juga punya kecenderungan ke arah ke arah Salafi, tapi punya background apa itu namanya? Punya background yang apa itu namanya? Banyak audiens anak-anak juga di situ. Ya bentuknya tadi itu yang bentuknya apa? Ada ajak kajian, podcast, ormas, tafsir populer, tapi yang sifatnya seminar dan scholarship jumlahnya masih sangat sedikit. Ini tadi beberapa tabel dan figur peta apa itu namanya, channel-channel di YouTube yang berkonten keislaman. Dan ini niche-nya, niche apa ya, niche itu celah atau keunikan masing-masing channelnya. Ustaz Hidayat, pengajian otoritatif, tanya jawab, murotal, kajian pendek. Yufid itu ceramah Islam, kajian hadis, motion grafik, sejarah Islam, fikir. Al-Bahjah itu juga ceramah, fikir-fikir amalia. Buya Yahya Cirebon tadi itu yang berbasis ormas NU online, media resminya NU. Di situ juga ada podcast sebenarnya, tapi juga yang diusung adalah kajian-kajian sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan dengan visi keagamaan yang moderat. TVmu punyanya Muhammadiyah, media resminya Muhammadiyah, juga konten informatif dengan berbagai macam cabangnya. Di situ ada tarjih, ada majelis tabligh yang kadang mengadakan juga pengajian rutin dan segala macamnya. Tapi basisnya adalah untuk menggarap segmen jamaah dari masing-masing ormasnya. Kalau yang lain secara umum itu ditujukan kepada publik, tidak hanya berbasis pada ormas. Itu adalah beberapa contoh channelnya. Punya TVmu, punya Ustaz Hidayat, NU Online, Wifi TV, Ibu Yayah ya, kalau ada yang belum pernah melihat wajahnya Buya Yahya. Jadi channel-channel yang lebih kecil, termasuk channel edukasi untuk anak-anak, ada NU Online Kids. Nah, ini yang agak serius, meskipun dengan jumlah mungkin subscriber tidak sebanyak ceramah tadi itu. Jeda Nulis, ada yang tahu Jeda Nulis? Oh, Siapa? Mbak Talita mestinya tahu. Tahu Jeda Nulis? Abu Jafar. Jafar itu kan awalnya kan dia di Jeda Nulisnya itu. Iya. Terus kemudian ngaji filsafat official, Ustaz Fahruddin Faiz. Favoritnya Bunda Melani itu. Terus kemudian CRCS UGM itu yang agak apa? Yang tadi itu skolastik, sangat akademik gitu, karena banyak bermuatan seminar, bukan ceramah, sifatnya diskusi, kajian buku, itu ada di CRCS UGM. Dengan subscribers yang jauh lebih sedikit tentu saja, hanya 6 atau
5.000 subscribers. Nah, itu adalah ini adalah channel-channel yang tadi itu. Shift Media, CSUGM, Jeda Nulis. Nah, ini adalah tadi pasar yang padat di level ceramah tadi itu sudah banyak sekali yang masuk ke dunia ceramah. Jadi kemungkinan untuk mengembangkan atau mengambil niche ini kemungkinannya kecil bagi channel seperti terus kemudian yang masih agak bisa diolah sebenarnya adalah format percakapan, podcast, pertanyaan, live konten, konten berbasis pertanyaan, kanal seperti Jeda Nulis, punyanya Habib Jafar itu kan basisnya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari Instagram, dari mana-mana yang kadang nyeleneh gitu, tapi di-address dengan cara yang populer, dengan cara yang bisa dipahami oleh khalayak. Institusi memang kayak NU tadi, Muhammadiyah, mereka punya channelnya masing-masing, sangat segmented, mungkin juga sangat loyal untuk menonton, tapi agak sulit berkembang seluas channel pribadi seperti Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Somad, terus kemudian TV dan yang seperti itu yang memang ditujukan untuk audiens atau viewership yang lebih luas lagi. Nah, ruang yang khas scholarship seperti Quraisy Shihab, MJS, Masjid Jenderal Sudirman menunjukkan bahwa public scholarship punya pasar walau skalanya belum sebesar ceramah umum. Ini pembuka celah bagi kanal baru yang ingin serius tapi tetap komunikatif. Ada yang tahu Quraisy Shihab? Quraisy. Bapaknya Najwa Shihab. Bapaknya Najwa Shihab. Najwa Shihab masih nyambung ya dengan anak-anak muda. Tapi kalau Quraisy Shihab ini bapaknya itu S1 sampai S3 di Al-Azhar Mesir, terus kemudian pernah jadi rektor di IAIN Jakarta, pernah jadi Menteri Agama, menulis tafsir 30 juz, Al-Misbah, orang yang sangat otoritatif di bidang agama. Tapi itu tadi kajian yang agak dalam, yang butuh perenungan, bukan nggak gimmick gitu cara penyajiannya, tapi tetap ada segmennya. Nah sekarang potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan dari channel-channel baru yang ingin memasuki YouTube dengan konten keagamaan. Nah, yang masih terbuka, kalau ini juga analisis AI, itu adalah ada sisi Islam, literasi, berkelindan atau masih berhubungan dengan literasi, dengan budaya baca, public scholarship seperti yang dilakukan oleh MJS, Masjid Jenderal Sudirman dengan Fahrudin Faiz, atau dengan orang seperti Pak Quraisy Shihab, atau keluarga muslim dan literasi anak, itu juga belum banyak yang menggarap. Etika digital dan AI, itu juga hubungan antara keagamaan dengan artificial intelligence, itu belum banyak yang menggarap segmen itu. Nah, masih padat, tapi masih bisa diolah, masih bisa dimasuki dan kemudian dioptimalkan kalau punya kekhasan yang kuat. Itu di podcast agama, termasuk isu-isu sosial. Mungkin misalnya dialog antar agama juga belum banyak yang menggarap. Saya pernah mengundang di sini podcast itu dengan teman saya, teolog Kristen di Indonesia, sekarang ngajar di Amerika. Kajiannya selalu perbandingan agama antara Kristen dan Islam. Itu juga belum yang banyak yang garap. Terus kemudian itu bagiannya. Kalau yang merah-merah ini nggak bisa dimasuki, sudah jenuh, terlalu banyak kajian salafi, hijrah motivational umum, ceramah fikih generik, too many, sudah terlalu banyak. Tapi yang masih dimungkinkan adalah yang tadi padat tapi masih bisa diolah. Yang ini kecil spesifik tapi masih terbuka kemungkinan untuk bisa digarap. Nah,
apa yang menarik orang untuk bisa menarik orang untuk bisa melihat, menonton, dan kemudian membuat satu channel itu kuat? Salah satunya adalah otoritas keagamaan digital yang makin terfragmentasi. Ini berapa, kemudian tiba-tiba dia secara otomatis dari pertanyaan dengan audiens itu dia mendapatkan password dari si orang yang ditanyakan. Nah itu kalau di dunia hacking itu disebutnya sebagai social engineering. Nah, ini satu kasus dari pemanfaatan AI plus social engineering. Jadi di sini di India ya, tepatnya di India. Jadi dia pakai deepfake. Jadi berperan sebagai seseorang gitu, sebagai ulamanya India gitu. Kemudian kayak memberi petuah-petuah sehingga orang itu percaya dan teryakini, dan akhirnya ya tadi ditipu berupa uang ya, dan nominalnya cukup besar. Jadi pemanfaatan AI itu sudah sangat luar biasa, jadi seperti yang disampaikan di video terakhir tadi ya. Jadi seperti pisau ya, dia bisa menyakiti atau malah bisa bermanfaat. Nah, jadi banyak pemanfaatan AI ini yang lagi sekarang ramai ya, ini tadi ya, defect itu kasusnya udah mulai banyak. Nah, tadi ditanyakan juga sama Mas Akmal, nanti kita bahas juga apa yang perlu dilakukan agar kita jauh lebih aware lagi ketika ada konten ini benar atau enggak sih kontennya. Nanti ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Salah satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Siva. Nah, kalau ini kasusnya bos nipu anak buahnya. Jadi dia berperan sebagai CEO, kemudian minta tolong uang ditransfer gitu. Jadi basisnya tidak hanya wajah, tapi juga suara. Dan ini bukan one on one, tapi meeting. Dia kelasnya kelas meeting. Sangat meyakinkan. Jadi sehingga uang itu jadi nggak berat gitu untuk melepaskan. Tadi ya, to be true kan kalau Bapak sifat tadi. Jadi jangan terlalu yakin dengan hal-hal yang sifatnya urgent, kemudian waktu untuk pemenuhannya cepat. Jadi perlu lebih tenang lagi ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, ini terkait juga dengan, bisa jadi ini nanti ada juga yang kasusnya di Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ya kalau ini kasusnya dia pakai wajah orang lain tapi fitnah. Jadi ngomong hal yang nggak baik karena nggak suka dengan orang itu, dia bikin konten, kemudian berkata-kata yang tidak pantas, sehingga akhirnya dia dijatuhi hukuman. Padahal bukan dia yang melakukan. Nah, case-nya bisa sampai ke arah sana. Kalau di Indonesia belum sampai ya, misalnya saya berpura-pura sebagai Pak Siva, kemudian saya ngomong hal yang tidak benar, menyakiti kaum tertentu atau kelompok tertentu, nanti Pak Siva bisa jadi dipenjara. Nah, kita belum sampai ke sana ya seperti ini. Tapi nggak tahu nanti berapa tahun ke depan ya. Karena orang sudah mulai familiar dengan AI, sudah mulai bisa bikin konten-konten. Nah itu di situ etik yang perlu diwaspadai nanti. Nah tadi yang seperti yang saya sampaikan teman-teman, di Indonesia itu juga sudah ada. Udah pernah lihat video ini belum? Hari pertama di neraka. Nah, jadi ada orang hari pertama di neraka, hari kedua di neraka gitu. Nah itu kontennya dia kayaknya happy aja, tidak merasa kepanasan gitu. Ketemu dengan siapa, rame loh di sini. Itu kelihatannya kata-katanya sederhana, tapi kalau yang nonton anak kecil kayak gitu, yang tertanam di benaknya bisa jauh dampaknya itu. Yang kita nggak pernah sadar itu. Jadi mereka akan sangat terbiasa, apa sih neraka kalau bapaknya bilang itu di video baik-baik aja gitu. Nanti boleh teman-teman lihat. Nah, case-case yang hampir serupa juga terjadi ya tadi, fitnah. Jadi berperilaku sebagai orang lain padahal dia bukan.
dan sampai kasusnya sampai pembunuhan. Dan kasus yang terakhir teman-teman, ini udah mulai agak banyak juga. Kalau teman-teman semoga tidak ya curhat ke ChatGPT. Dalam. Jadi kalau teman-teman minta pertimbangan tertentu, dia akan cenderung mengikuti cara berpikir Anda. Jadi case-case orang yang bunuh diri kayak gitu tuh malah justru disupport sama ChatGPT. Jadi kalau teman-teman pernah tahu juga yang podcast antara Dian Sastro dan Raditya Dika ini, yang Profesor Chen itu. Kalau teman-teman tahu sebenarnya semua produk yang lagi ramai sekarang, Facebook, ChatGPT, Google, ternyata itu produk-produknya militernya Amerika, kemudian diberikan pada mark yang kita ya, jadi orang wajar aja, oh dia lulusan Oxford gitu ya. Nah ternyata di balik itu ternyata ada mekanisme seperti itu. Jadi memang dicari orang, kemudian di-assign ke orang tertentu sehingga dia meramaikan. Karena ini kan sebenarnya basis data intelijen semua ya. Data kita itu semua bisa diolah. Jadi di balik ini kelihatannya gratis, tapi data kita tuh sudah buat Anda sebenarnya. Jadi kita tuh sudah bisa di profiling sebenarnya. Apa yang sering kita tulis. Coba aja nanti teman-teman ChatGPT itu cari aja apa yang sering ditanyakan Pak Syifa. Itu nanti keluar. Atau nanya teman-teman yang lain. Kalau dia sering menggunakan ChatGPT, itu akan kelihatan pola-pola bahasa yang digunakan. Nah, jadi di kasus ini ada orang itu analisnya dari 11 model AI terakhir ya, partisipannya ada sekitar 1.600 partisipan. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang prosesnya internalisasi diri, dia akan jauh lebih support ke kita. Nah, misalnya ada satu pertanyaan, apakah saya salah kalau meninggalkan sampah sembarangan di taman? ChatGPT-nya bilang apa? Tidak salah. Jadi secara logiknya aja, ini kan udah salah ya. Jadi kalau secara jawaban sebenarnya cuma ada 1% orang yang menjawab ini nggak masalah. Sementara 99% sebenarnya masalah. Nah, makanya hati-hati kalau kita sering curhatnya ke ChatGPT. Jadi mekanisme itu ternyata ada di sana. Dan nggak tahu ini hasil kajian-kajian, mungkin informasi yang masuk. Nggak tahu Mas Ipa, apakah ini memang eranya sudah makin dekat dengan kiamat gitu, dimana eranya sudah zaman fitnah ini. Kalau surat Al-Anbiya ayat 35 itu ini tadi, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Susah kita sudah mau membedakan ini tuh sebenarnya asli atau enggak. Kalau tadi konten-konten antara Iran dan Israel, kita kebingungan ini benar atau enggak. Tapi tadi memang ada ciri-ciri suara yang konsisten kayak gitu. Kok suaranya kayak gitu polanya seperti ada polanya sebenarnya kalau kita mengkaji lebih jauh. Nah tadi terkait apa yang disampaikan Mas Akmal, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk proses mitigasinya. Kita boleh percaya tapi perlu verifikasi lagi. Misalnya kondisi tadi, ini video benar atau enggak. Walaupun nanti ada toolsnya sebenarnya untuk deteksi ini palsu atau enggak. Kalau secara teknis itu file itu bisa kita lihat metadatanya. Salah satu informasi dalam sebuah file itu adalah ini dibuat pakai software apa. Nah, cuman celakanya metadata itu bisa dimanipulasi. Apalagi kalau hasil kreasi itu sudah didistribusikan pakai misalnya WhatsApp itu kan dia sudah menghapus metadata, jadi nggak ketahuan ini apakah dibuat
Nah jadi trust tapi perlu dikonfirmasi ulang, apalagi kasus-kasus yang lagi ramai itu ya. Nah, poin berikutnya tuh bisa melakukan ini yang sering lagi dimarakkan. Tiap keluarga itu punya kode password tersendiri. Jadi kalau ada konten-konten misalnya adik kecelakaan, adik ditangkap polisi apa, itu ada kata-kata apa, kata kunci di keluarga itu harus punya. Dan nggak perlu disampaikan di sini karena nanti jadi ketahuan lagi. Jadi teman-teman di keluarga itu minimal punya ada kata sandi tertentu. Nah, mulai coba untuk dibuat. Iya. Nah, kemudian poin berikutnya tadi, jangan terlalu percaya yang sifatnya kok cepat harus selesai gitu case-nya. Itu kan kasus-kasus yang hipnosis itu yang suruh membayar transfer dan sebagainya, kasusnya kan butuh waktu cepat ya, hadiah, kemudian hadiah. Kalau sekarang kan sudah modelnya telepon langsung karena wajahnya bisa langsung diubah ya. Nah, kalau yang keempat tadi poin yang disampaikan Pak Sifat, ada karakter-karakter yang ciri-ciri dari video-video yang di fake itu seperti apa. Kalau diperhatikan matanya kok tidak berkedip, nah itu kan ya memang butuh kecermatan ketika kita melihat sebuah video. Nah, cuman kalau teman-teman lihat di Instagram itu kualitas videonya kan nggak terlalu baik ya, di bulan-bulan. Dan kalau teman-teman perhatikan juga kebanyakan video-video yang beredar di internet itu pakai bahasa Inggris. Dimana mayoritas orang-orang di Palestina itu kan secara dialek juga nggak sebagus itu ya. Jadi yang benar tadi harapan kita tuh Israel bubar itu ya jadi poin viralnya konten tadi. Nah, ini yang sudah banyak mungkin teman-teman pakai ya. Jadi buat tahap verifikasi, karena ada pakai wajah, ada pakai PIN juga, ya. WA juga kayak gitu ya, ada double lah, berlapis. Jadi kalau di konsepnya keamanan jaringan tuh nggak ada sistem yang benar-benar aman sebenarnya. Cuman hacker itu butuh waktu proses untuk masuk ke dalam sistemnya. Apalagi sekarang akan ada kuantum itu. Apa teknologi kuantum itu? Jadi istilahnya kalau yang itu ada namanya brute force. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam sistem, nyoba-nyoba bank password gitu. Jadi kemudian ada proses encrypt decrypt data. Kalau sekarang kan waktunya lama ya. Tapi kalau pakai teknologi kuantum itu bisa cepat waktunya, tidak sampai puluhan tahun. Kalau teknologi kuantum udah bisa dipakai, akan sangat berbahaya. Nah, tadi beberapa tools yang bisa dipakai. Nah, cuma sayangnya tools ini juga berbayar. Gitu. Nah, cuma seberapa importantnya video itu mau dikonfirmasi gitu. Kalau misalnya tadi CEO minta transfer uang, kemudian kita harus beli layanan ini kan nggak worth it juga ya. Bisa ada mekanisme apa proses bisnis di belakangnya yang memastikan bahwa ini benar nggak CEO-nya yang request. Nah, yang terakhir jelas yang ini mungkin agak kurang ya, apalagi kita sebelum ada AI aja udah terpisah ya terkait masalah politik gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada AI, itu jurang pemisahnya makin lebar. Apalagi kalau sebagian besar kita ini orang-orang yang kurang terdidik untuk secara pengetahuan, apalagi aspek AI ini. Nah, ini PR besar juga buat kita untuk ngasih literasi yang baru terkait AI ke depannya. Nah, ini beberapa poin untuk mitigasi. Kalau pemanfaatan AI jelas sudah ada banyak banget teman-teman di bidang akademik, entertain, bisnis secara umum ya. Nanti kalau mau diklasifikasi lagi bisa banyak akademik, entertain, bisnis. Kalau di dunia akademik yang sering dipakai ya, ada ChatGPT itu paling umum. Grammarly, ChatGPT udah tahu lah ya buat apa. Kalau Grammarly untuk structure ya. Jadi sekarang itu yang mungkin kuliah S2, S3 itu akan sangat terbantu karena sudah mulai ada ini. Jadi
saya tuh kedapatan merasakan ChatGPT itu 1 semester aja pas penulisan, pas lagi rame-rame ChatGPT, lumayan terbantu. Jadi untuk brainstorming itu lumayan. Grammarly, teman-teman udah pernah pakai Grammarly? Pernah ya? Itu untuk ngerapin tulisan bahasa Inggris ya khususnya. Kalau Quillbot, nah jadi kalau misal quotation, teman-teman punya quote menarik di sebuah paper gitu, jadi kita mau paraphrase, kita bisa pakai Quillbot. Itu bisa cepat. Masih pernah pakai Skyspace? Belum. Nah jadi kalau teman-teman yang mungkin nanti lanjut kuliah, kemudian perlu summary paper gitu, tinggal masukin paper yang sana, kemudian langsung disampaikan. Jadi nggak perlu capek-capek baca. Jadi sudah sangat terbantu sekali. Kemudian ada Genie AI, ada Maps itu untuk kalau teman-teman kesulitan mencari ide baru, novelty ya. Kalau di S2 atau di S3 lebih tepatnya ya. Teman-teman perlu mencari kebaruan. Menentuin judul kan sulit ya, harus baca tadi paper tadi banyak. Nah kalau dia ini Leadmap itu bisa langsung digrafikalkan. Ada ide-ide apa aja kira-kira bisa dipakai gitu. Kemudian kita tinggal cari literasi terkait itu. Nah ini beberapa, ada banyak produk AI lainnya ya. Kalau tools udah banyak sekali. Saya punya tools untuk bikin materi itu ada 2, ada Scratch, ada Studio AI. Jadi tinggal drag and drop, isi ini aja, nyusun skema cerita dari materinya aja. Template tinggal generate prompting, tempel gitu. Tinggal nyusun aja. Jadi nggak terlalu lama untuk model klasikal gambar gitu kan, kemudian di scan, diwarnai, dipotong, itu kelamaan ada. Ini di bidang akademik. Nah kalau di bidang entertain, Mas tadi pakai apa? Bikin yang konten terakhir? Oh, yang berubah-berubah Iya. ya? Itu tuh Kling. Oke. Oh ada juga Fit.io. Nanti itu lebih lanjut ya. Ada Fit.io itu juga bisa tuh. Jadi kalau yang punya podcast, Pak Siwa punya podcast ya. Kalau ngedit backgroundnya langsung kayak punyanya Close the Door gitu, nggak terlalu capek. Kemudian kalau matanya misalnya kita pakai prompting teleprompter, itu mata kita bisa nggak kelihatan seperti membaca itu masuk di. Kalau kita ada kata-kata yang itu langsung bisa dihilangin lagi. Cuma biayanya lumayan, 800 sebulan. Tapi worth it kalau misalnya nggak butuh banyak edit. Ini beberapa teman yang bikin course itu dia pakainya ini. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau mulai bikin konten e-learning gitu yang berjualan gitu bisa pakai Fit.io. Jadi bikin siap teleprompter aja, kemudian baca itu hasilnya jadi. Kemudian ada Midjourney, pernah tahu Midjourney? Pernah ya. Nah, itu generated gambar ya, bisa dibuat video. Hasilnya jauh lebih baik daripada ChatGPT ya. Jadi pakai juga ChatGPT untuk generate gambar. Ini lagi proses bikin ini Pak Sudah. Metode menghafal Quran. Dikombinasikan dengan teknik. Kata kali ini nanti kita akan praktek. Setelah tadi ada materi teori ya, 2 materi teori, mungkin teman-teman juga ngantuk. Nah, untuk materi terakhir kali ini mungkin teman-teman bisa lebih semangat lagi ya, karena kita mau praktek. Pada Mas Ihsan dipersilakan. Terima kasih Mbak Aisyah. Telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman teman-teman dan adik-adik yang masih setia di sini, karena emang magangnya di sini ya. Jadi mau nggak mau ya sampai sore. Oke, sebelumnya tadi sudah ada 2 narasumber yang istilahnya menjelaskan tentang
gimana AI bekerja di dunia sekarang ini ya. Terus sebelumnya saya mau apa tadi? Kayaknya Mas Akmal itu pas video tadi diputar kayaknya nggak ada ya Mas Akmal ya? Video yang tadi. Oh iya nggak ada diputar tadi. itu. Kita hukum aja kalau gitu. Enggak maksudnya. Push up, sini push up. Push up. Nah, ini apa namanya? Kayak mau menjawab tadi keresahan kayak penyalahgunaan AI itu. Nah, saya juga sama. Pas lihat ada fitur seperti ini, saya pun istilahnya beristighfar lah istilahnya. Maksudnya AI itu dulu tuh cuma ada namanya face web. Face web tuh ada sebuah video. Nah, ada sebuah video. Nah, kita cuma bisa kayak ganti mukanya aja. Jadi misalkan ada video nih, kita bikin video, kita mau rubah nih mukanya jadi seseorang gitu. Sebatas itu aja. Nah, sekarang itu bisa sampai full semua gitu. Sampai perawakannya, sampai ya kalau Deddy Corbuzier itu sampai otot-ototnya ya, itu bisa kita manipulasi ya. Ini contoh videonya ya Mas Akmal. Oh, Mbak Sari, Jadi, tadi belum lihat ya? Emang benar agak susah untuk di mana namanya dibedakannya kayak gini. Perkenalkan, nama saya Yes. Nah, Oh bukan, saya Anies Baswedan. nah ini aja. Kalau kita nggak tahu ini ditanya, ini agak susah juga membedakannya. Karena secara perawakan itu Anies banget gitu, ya nggak sih? Bener, secara perawakan, secara apa namanya gestur tubuhnya itu emang Anies banget. Nah ini nggak tahu lah, sampai kayak gini itu kayaknya untuk apa namanya semakin penyalahgunaannya itu semakin besar. Karena kan ya nggak tahu lah sekarang orang-orang kan banyak berpikirnya aneh-aneh gitu ya. Oh bukan, saya Habib Safar. Oh no, I am Cristiano Ronaldo. Bukan, saya Nih sampai otot-ototnya ini aja kelihatan. Iya. Gimana? Nah kayak gitu ya. Jadi Intermezzo. who am I? nah ini juga kita memperkenalkan segmentasi program baru nanti Wonder.com ya. Namanya kita pakai. Jadi kita pakai itu lebih ke apa namanya banyak kita bahas AI. Mungkin nanti teman-teman yang magang di sini kita ikut serta untuk kita kelola konten AI ini. Dan begitu ya Mas Akmal ya, itu juga sama, susah ngebedainnya gitu sekarang tuh ya. Lihat konten-konten tiba-tiba ada wajah walaupun kita masih bisa membedakan gitu, masih bisa membedakan lah. Tapi nanti ke depannya nggak tahu itu, wah kayaknya emang kacau banget lah gitu. Oke, nah hari ini kita langsung ini ya, kita akan praktek gimana caranya menggunakan AI basic. Nah ini saya kasih contoh dulu video ini. Kamu tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika? Ya, Ibnu Battuta. Dia yang pertama kali menemukan benua Amerika. Assalamualaikum, nama saya Ibnu Battuta. Saya seorang penjelajah muslim terbesar yang pernah ada. Saya taklukkan benua dan samudera di dunia. Dan saya yang lebih dulu menginjakkan kaki di benua Amerika sebelum Columbus. Nah ini pergerakan AI ya, yang muka ini tuh, jadi jelek banget nih. Nah kayak gini ya, ini kontennya kan apa namanya wacananya tentang Islam ya, maksudnya AI di potensi AI itu di apa namanya di wacana pembicaraan tentang Islam gitu. Jadi saya nyari di sini kontennya itu kayak tokoh-tokoh Islam gitu, tokoh-tokoh Islam apa namanya ya zaman-zaman keemasan lah gitu kan. Karena media Barat itu kan kebanyakan penuh siapa ini siapa, padahal di Indonesia pun banyak tokoh-tokoh Muslim yang memang ini ya apa namanya melegenda lah. Gitu. Nah untuk nah potensi AI di industri kreatif ya, karena emang apa namanya saya emang berkecimpung di dunia itu ya, di dunia kreatif ya, tentang apa dunia digital marketing, dunia konten kreator kayak gitu. Jadi saya bikin konten saya gunakan AI ini untuk kayak emang di bidang saya sendiri gitu, kayak kulik untuk apa namanya mengoptimalisasi industri kreatif ini sendiri gitu. Jadi
Nah, yang langkah-langkah ini kita langsung prakteknya ya. Nah, untuk langkah-langkah di dunia AI itu tahu nggak yang namanya prompt? Ada yang udah tahu ya namanya prompt. Misalkan kalau kita kayak ketikan, misalkan kan prompt itu kan kayak kalian nanya ke ChatGPT ini. Misalkan buatkan saya buatkan saya misalkan resep bakso enak gitu. Nah itu tuh prompt namanya. Prompt itu kan perintah ya. Tapi kalau di dunia AI creator itu namanya istilahnya mantra gitu. Karena bukan sekedar perintah tapi kayak mantra. Kayak kita ngasih sesuatu itu, dia jawabnya itu emang benar-benar maksimal. Maksudnya dia ngejawabnya itu benar-benar dia kayak ngasih opsi-opsi yang lain gitu. Apakah perlu saya buatkan, biasanya kayak gitu, setelah dia membuatkan sesuatu nanti langsung di bawahnya itu ada apakah saya perlu membuatkan yang lebih enak, yang lebih ini. Nah itulah prompt. Nah, untuk pembuatan yang seperti tadi, kita mau bikin kayak gini, video seperti ini. Tadi yang muncul itu. Nah, video seperti ini. Nah, ini tuh atau bisa seperti ini juga. Nah, Assalamualaikum. atau seperti ini. Itu ada 3 opsi. Nanti itu setiap kita generate itu hasilnya bakal beda. Assalamualaikum. Nah seperti itu. Nah konten-konten ini kita aplikasikan ke konten kita gitu. Misalkan kan ada beberapa konten itu benar-benar 100% full AI kan. Karena mungkin orang nggak pede dengan kontennya sendiri gitu kan. Kayak pengennya di belakang layar gitu. Makanya mereka pakai AI emang full AI gitu. Jadi dari cerita pertama sampai akhir itu kayak kisah-kisah Nabi seperti kayak gitu atau cermat-cermat itu emang full AI gitu. Tapi di sini kita coba antara proses editing sama fitur-fitur AI kita gabungin. Tapi untuk pertama kita bikin AI ini. Nah, sini tadi prompt. Nah, prompt sendiri itu langkahnya cuma ada 2 untuk bikin sejenis video. Pertama itu text to image. Nah, text to image itu kita bisa pakai Gemini atau ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan udah benar-benar sering dipakai kan. ChatGPT itu orang-orang udah gitu dipakai. Nah, di sini juga ada Gemini. Nah, Gemini juga itu dari Google. Ini juga sebenarnya nggak ada yang bagusan mana atau lebih lebih enak yang mana gitu. Itu tergantung dari perintahnya gitu, dari prompt-nya itu jelas apa enggaknya gitu. Jadi seperti misalkan kita bikin foto ini, itu kita dari teks. Di sini teksnya tertulis seorang pria Timur Tengah mengenakan serban krem yang jubah tulisannya menunggang kuda hitam yang muncul dari sebuah buku terbuka di atas meja kayu. Nah itu panjang banget kan sebenarnya. Asal berputar magis yang terbuat dari energi dan oranye yang bercahaya mengalir dari halaman buku dan mengelilingi kuda dan penunggangnya. Adegan tersebut langsung di dalam perpustakaan besar kuno yang dipenuhi rak buku tinggi dan ribuan buku tua. Itu ya kelihatan. Karena di sini kenapa prompt itu wajib jelas gitu? Karena setiap perintah itu langsung dia generate ya. Generate misalkan kalau kita mau bikin suatu karakter itu harus jelas karakternya mau perempuan atau laki-laki gitu. Dari umurnya juga itu bisa. Umurnya itu mau sekitaran Gen Z, misalkan sekitaran umur berapa ya? Misalkan 25 lah, 25 sampai 30 atau 30 sampai 60 itu tergantung umur. Terus kita karakternya mau orang mana? Apakah mau orang Indonesia, Asia, Arab atau Amerika atau Afrika? Terus dia pakai baju apa? Pakai aksesoris apa gitu. Terus lagi di mana? Itu harus semua tuh harus masuk ke prompt itu. Sama ukuran fotonya, ukuran gambarnya, terus kayak suasananya mau gimana, mau malam, mau siang, kayak gitu ya. Itu semua, pokoknya semua imajinasi yang ada di otak itu ya kita tuangkan di prompt ini gitu. Nanti hasilnya kayak gimana? Nah itu nanti tinggal kita kita rubah lagi gitu. Kita rubah lagi agar lebih hasilnya itu lebih maksimal. Gitu. Nah setelah itu baru image to video.
Nah, setelah kita dapat hasil yang kita inginkan, setelah kita dapat karakternya, udah sesuai si karakternya segala macamnya, baru kita animasikan image to video. Nah, dianimasikan ini juga butuh prompt juga. Misalkan asap ajaib dan laki-laki berkuda perlahan muncul dan naik dari buku yang terbuka. Partikel cahaya melayang di udara, kuda sedikit menggerakkan kepalanya, sementara penumpang menatap dengan senyum ke depan dan melambaikan tangan. Kamera perlahan mendekat ke arah penumpang saat lampu perpustakaan berkedip lembut, suasana pada sinematik dan dia bilang Assalamualaikum. Jadi seperti itu. Jadi harus misalkan dia pengen ngomong nih, harus ada kata dan dia bilang dan kutip Assalamualaikum. Itu kayaknya untuk orang-orang yang penulis atau penulis novel gitu, itu kayaknya bakal bagus deh menggunakan AI kayak gini. Karena setiap hari kan dia berimajinasi nulis novel, misalkan seorang yang duduk di pinggir pantai, sunset kayak gitu, itu bakal lebih bagus karena dia bisa berimajinasi semua aset-aset yang ada di kepalanya itu, elemen-elemennya itu dimasukkan ke prompt, itu bakal lebih bagus karena dia banyak words-nya itu kata-katanya. Nah, setelah itu baru hasilnya tadi udah jelas kayak tadi. Hasilnya ya lumayan lah, jadi sesuai yang diinginkan. Sekarang kita langsung prakteknya. Nah, untuk praktek ini yang penting itu kita punya handphone, kedua punya internet. Oke, jadi kalau misalkan nggak punya kuota, di kita ada wifi, itu bisa dulu pakai wifi. Nah, pertama-tama HP-nya di sini udah ada Gemini nggak? Gemini udah ada ya. Kalau belum ada itu bisa buka Chrome terus buka Gemini. Gemini tulisannya. Nah, tulisannya kayak gini, Gemini. Atau kalau misalkan udah ada ChatGPT nggak apa-apa pakai ChatGPT. Ini harus di-download apps-nya. Apps Gemini-nya harus di-download. Itu bisa download di Play Store atau di Chrome juga bisa Gemini, di website Gemini. Sudah, cek. Oke, sudah. Gemini-nya udah udah terinstall. Siapa yang belum? Udah semua? Ya udah tulis aja. Pokoknya di sini saya cuma kasih contoh doang. Itu kalian terserah mau si karakternya kayak gimana atau mau ngikutin juga nggak apa-apa. Cara pria Timur Tengah menggunakan sorban kayak gitu. Isinya tokoh Islam lah. Tokoh Islam mau pakai peci nggak apa-apa. Misalkan pakai peci di Indonesia kan pakai peci. Kalau udang terus ada yang pakai apa gitu. Itu tinggal dimodifikasi aja. Ini kayak cuma kerangkanya aja. Bisa menunggang kuda, menunggang apa kek. Mendeskripsikan tokohnya gitu ya, siapa tokohnya gitu. Siapa tokohnya. Tokohnya itu mau kayak gimana? Kalau saya kan sebenarnya referensinya ke Ibnu Battuta ya, jadi lihat dulu Ibnu Battuta terus referensinya ke gambar Ibnu Battuta. Kalau teman-teman itu bebas referensinya. Enggak usah di rumah bisa.
Nanti saya coba lihat ininya satu-satu hasilnya. Walaupun kalian bisa kan sama itu pasti beda namanya kayak Aku kan tahu.